Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah setelah lagi kita akan mengikuti kajian subuh di pekan pertama di bulan November ini. Salawat dan salam terlupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah berbahagia. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA yang pada pagi hari ini mendapat giliran untuk menyampaikan kajiannya khususnya di pekan pertama ini tentang fikih ibadah. Insyaallah akan membahas tentang doa iftitah dan macam-macamnya serta hukumnya. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita buka kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Hanif Lutfi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Falah yang tak lupa mengawali kajian pagi hari ini, doa, harapan, permintaan saya panjatkan kepada Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan urusan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Semoga istiqomah. Dan tak lupa selepas kita sholat berjamaah, kita duduk di sini dalam rangka beriktikaf, dalam rangka menunggu waktu sholat, dalam rangka mencari ilmu. Yang niat-niat tadi semoga terangkum menjadi ibadah-ibadah yang kelak yaumul qiyamah itu yang kita harapkan, yang menjadi wasilah kita diampuni semua dosanya oleh Allah, baik kecil maupun besar, baik tampak maupun tidak, kelak yaumul qiyamah masuk surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan proses menuju baik itu salah satunya kita tempuh dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya, kejelekan dan kemungkaran. Meskipun kita di Indonesia atau di negara mayoritas muslim, kita temukan beberapa fakta jika ternyata masih banyak orang yang rajin sholat ternyata belum baik. Ya, pertanyaannya Pak, kalau di Indonesia itu kalau ada maling
kira-kira mayoritasnya Pak dia beragama Islam atau tidak Pak? Islam. Islam, karena di Indonesia, iya Pak ya. Oke. Tapi kalau di Australia atau di Singapura atau di Papua Nugini, mayoritas malingnya Pak beragama Islam atau tidak? Ya. Ya nggak tahu. Artinya Pak, kita tidak bisa menggunakan sensus seperti itu karena tergantung di mana kita mensensus. Makanya ada gurauan Cak Lontong Pak, dari sekian orang yang disensus 50 orang ya ternyata dia memilih PDIP karena sensusnya di kantor PDIP ya Pak ya. Ya iyalah ya. Ya tergantung ya Pak ya, nyensusnya di mana. Maka kan itu samplingnya kan harus benar. Kalau di Indonesia mayoritas Muslim, maka penjahatnya pun ternyata tak sedikit yang beragama apa Pak? Islam. Dan tak sedikit pula yang juga sholat. Loh, katanya sholat bisa mencegah kejelekan dan kemungkaran. Kok masih ada yang jelek? Jawabannya haji itu Pak baik, tapi ketika haji ada yang berbuat jelek nggak Pak? Ada ya Pak ya. Oke ya. Orang itu jadi dosen, jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz kan harusnya mengajarkan kebaikan. Tapi kalau ditanya apakah ada dosen yang tidak baik Pak? Ada ya Pak ya. Oke ya. Kemudian pertanyaannya nih Pak nih, maling kan nggak baik tuh. Oke, korupsi kan nggak baik. Tapi kira-kira ada yang sedekah nggak Pak? Maling itu ada yang sedekah nggak Pak? Ya ada ya Pak ya. Koruptor ada yang sedekah nggak Pak? Banyak. Lebih rajin karena bagi-bagi gitu ya. Ini nggak bisa kita apa ya, sebuah survei itu kan harus ada manajemennya, ada caranya ya Pak ya. Maka benar kalau orang itu harusnya ketika sholat dia jadi tambah baik, meskipun ada yang belum baik. Ke masjid harusnya baik, tapi ada nggak yang ke masjid tapi tidak baik? Ada nggak Pak? Ada. Kadang ke masjid cuma nuker sendal ya Pak ya. Ada Pak, macam-macam ya. Bahkan ada yang ke masjid Pak, sholat sih sholat, tapi ya 3 rakaat kabur karena nyuri kotak amal. Ada ya Pak ya? Ada. Artinya Pak, kita kadang-kadang ya belajar sholat itu memang dalam rangka biar tambah baik, meskipun ada yang masih sholat tapi juga masih tidak baik ya. Dan kadang-kadang pula sholat kita kenapa tidak bisa mencegah kemungkaran Pak, tidak bisa mencegah keburukan, karena sholatnya hanya sekedar gerakan seperti sholat. Kenapa Pak? Karena ternyata yang dibaca itu tidak difahami, bahkan mungkin tidak membaca ya. Makanya ini standar minimal Pak. Kalau kita bicara mengenai bacaan, banyak juga yang tidak membaca, ada juga yang membaca tidak memahami. Bagaimana bisa sholat mencegah kemungkaran jika yang dibaca saja tidak difahami? Dan kali ini kita akan mencoba memahami apa yang kita baca ya, biar menikmati sholat, biar merasakan sholat. Kenapa? Karena di momen sholat ini Pak, orang benar-benar dekat kepada Allah, sampai-sampai Nabi saja melarang orang itu ketika sholat membuang ludah ke depan, membuang ludah ke kanan. Kenapa? Kan kamu sedang bermunajat dengan Allah, maka jangan ke depan, jangan ke samping kanan ya. Makanya Pak, kalau orang itu sholatnya masih level Islam, itu yang penting sholatnya sah secara fikih. Maksudnya apa? Kalau dalam fikih, oh sholat itu sah ketika rukunnya terpenuhi, selesai Pak, nggak masalah. Itu Islam ya, salah satu rukunnya adalah apa? Sholat.
Dan dalam fikih, selama dia menetapi rukunnya walaupun tidak menjalani kesunahannya, sholatnya sudah apa? Sah. Tapi kita jangan berhenti dalam Islam saja, karena toh Nabi juga menyebutkan ternyata ada orang yang sudah muslim tapi belum apa Pak? Mukmin. Di Quran juga dikatakan seperti itu. Orang-orang A'rabi Pak, itu berkata kita beriman. Katakanlah wahai Muhammad, mereka baru apa Pak? Islam tapi belum iman. Apalagi kalau sudah iman, jangan berhenti sampai iman, sampai kepada ihsan. Ihsan itu apa? Dalam hadisnya dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak bisa, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah sedang mengawasimu, melihatmu. Ya, dan momentum paling dekat, paling sadar kalau kita sedang diperhatikan Allah, sedang bermunajat kepada Allah, harusnya ketika apa Pak? Sholat. Ya Pak ya, harusnya ketika sholat. Mungkin orang lupa, lalai ketika sedang diawasi Allah, ketika sedang beraktivitas, lagi main badminton, lagi main padel. Bapak nggak main ya Pak ya? Atau main pingpong ya, lagi jalan-jalan, itu kadang-kadang kita lalai Pak, kita lupa kalau sedang diawasi Allah 24 jam sehari kadang-kadang, karena kita sibuk lagi ngobrol dengan teman, lagi bergurau, itu kan kadang-kadang lupa tuh Pak tuh. Tapi kalau sholat itu kan sedang menghadap Pak, dari awal kita sudah sengaja menghadap kepada Allah. Tapi ketika kita sengaja menghadap Allah, kok hati kita berpaling, pikiran kita kemana-mana, itu jangan-jangan Pak, ketika kita sholat malah Allah tambah tidak suka. Maksudnya apa? Begini Pak, kalau Bapak dengan saya ketemu di mall suatu ketika ya Pak ya, lagi jalan-jalan ke Grand Metropolitan, ke Sumarekon gitu, ketemu Pak, iya gimana kabar? Iya gitu ya Pak ya, ketemu cuma sekedar hampir sambil lalu gitu kan, mungkin nggak begitu fokus ya, mungkin nggak begitu fokus, mungkin juga saya lupa menanyakan temannya. Padahal bisa jadi Bapak bersama rombongan juga, saya juga kenal juga, tapi kadang-kadang hanya ketemu dengan satu orang. Misalnya nih ke Pak Haji Jun, padahal Pak Haji Jun sama Pak Haji Tarom. Kadang-kadang Pak, yang namanya ketemu di jalan itu kan menyapa salah satunya ya Pak ya, nggak mungkin salaman semuanya kan, itu biasa saja ya. Tapi kalau Bapak dari awal sudah WA saya, Pak Ustadz besok hari Ahad ada di rumah, ada Pak jam 10. Oh iya, saya mau ke rumah. Siap ya Pak ya. Ada acara apa? Ya pengen main saja Pak Ustadz bersama keluarga. Oke, saya siapkan. Berarti Pak, Bapak sudah dari awal sengaja ingin menemui saya. Saya sudah siapkan ya. Ternyata Pak, ketika Bapak ke rumah, pertama sih oke, Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Lama-lama Bapak ternyata sibuk nelpon dengan koleganya. Iya Pak ya. Oke Pak Ustadz, mohon maaf saya lagi ada ini telepon. Oh ya, angkat dulu. Kita ngobrol Pak, ternyata Bapak suka ngelihat HP-nya sendiri. WA ya Pak ya. Terus gitu ya Pak ya. Oke ya. Kira-kira kalau ada orang bertamu ke rumah Bapak, sengaja pengen datang, kok malah tamunya Pak malah HP-nya dengan orang lain, foto dulu cekek, terus HP lagi ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak sebagai tuan rumah Pak, kira-kira mending nyuci motor atau mending pekerjaan yang lain, atau menghormati tamunya Pak? Ya paling-paling ya adalah ini minum saja, silakan sekalanya Pak ya, urus saja urusanmu ya kan gitu Pak. Kan dari awal Bapak datang ke sini untuk ngapain? Untuk sholat. Tapi giliran sholat pikirannya malah kemana-mana ya. Makanya Pak, ini kita berusaha hadir dengan pikiran dan hati kita, karena kita dipanggil oleh Allah, hayya ala sholat, kita datang sholat, ternyata pikiran kita kemana-mana ya.
ya Pak ya. Walaupun ya kadang-kadang itu manusiawi Pak. Kenapa manusiawi? Karena ya fokus kita sebagai seorang laki-laki itu terbatas Pak. Ya, kita itu bisa fokus dalam satu hal itu Pak. Itu kadang-kadang nggak bisa lebih dari 5 menit. Ya, bisa jadi tidak lebih dari 5 menit. Ya, kalau imam kok fokus jadi imam, wajar. Kenapa? Kan dia lagi bawa penumpang. Ya, Bapak kalau jadi sopir dengan jadi penumpang, kira-kira ngapalin jalannya Pak, gampangan sopir atau penumpang? Sopir, karena bertanggung jawab ya Pak ya. Tapi kalau pas jadi penumpang bisa jadi bolak-balik, tapi bisa jadi cuma tahu saja jalannya tapi suruh ngulangin nggak bisa Pak. Nah ini masalah juga, kita itu kan jadi makmum tuh Pak tuh, kan cuma ikut imam. Kadang-kadang ya ikut takbir, ikut rukuk, ikut sujud, kadang-kadang nggak baca, kadang-kadang yang dibaca nggak paham, ya Pak ya. Dan saking seringnya sholat Pak, kadang-kadang mulutnya ngomong apa, pikirannya kemana. Saking seringnya baca surat Fatihah, bahkan kita lupa Pak ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan uniknya dalam surat Al-Fatihah itu Pak, itu khitabnya itu atau yang diajak ngobrol itu Pak ganti-ganti. Ganti-ganti itu gini Pak, Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak ya. Itu kan lillah itu kan bukan segala puji bagi engkau ya Allah, bukan begitu, tapi segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus iyyaka, ka itu kepada engkau ya Allah, hanya kepada engkau aku minta pertolongan, dan hanya kepada Allah ya, ini kepada engkau aku beribadah, kepada engkau aku minta pertolongan. Itu kan sebuah ungkapan ngomong Pak, ya kan gitu ya, ngobrol kepada orang, kepadamu gitu kan. Cuma kadang-kadang kita lupa, makanya kita urutkan nih Pak nih. Setidaknya kalau pas Bapak sholat sendiri minimal nih ya Pak ya, kan kalau sholat sendiri itu Pak, kita mau berhenti atau lanjut pelan atau kenceng kan terserah kita tuh Pak tuh. Setidaknya kita nikmati ya. Beda ketika Bapak jadi imam, ketika jadi makmum. Kalau jadi makmum itu kan mau tidak mau ikut imam tuh Pak tuh, yang kadang-kadang gerakan dan bacaannya nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Pengennya kita denger imam bacaannya panjang, ternyata imamnya pendek. Pengennya denger bacaan imam pendek, ternyata imamnya panjang. Setelah takbiratul ihram Bapak pengennya baca doa iftitah, tapi ternyata imamnya langsung baca surat Al-Fatihah. Kan kadang-kadang kita kepentok begitu Pak kalau jadi makmum ya Pak ya. Kalau jadi imam kita kan juga jangan terlalu lama kan gitu tuh Pak tuh. Maka minimal kalau Bapak sholat sendiri bisa menikmati perjalanan. Minimal Bapak kalau naik motor sendiri Pak, itu tidak ada penumpangnya yang mengarahkan. Karena kalau Bapak naik mobil kok jadi sopir, kirinya ada istrinya Pak, itu yang nyopir 2 orang ya Pak ya. Hati-hati kanan, awas di depan ada motor kan gitu ya Pak ya, jangan kenceng-kenceng gitu kan. Siapa tuh Pak tuh ya, penumpangnya ya Pak ya. Oke ya, tapi kalau Bapak mobil sendiri kan aman-aman aja, mau kenceng mau nyalip mau pelan kan santai saja. Makanya minimalnya Pak, yang kita baca kita fahami, itu minimalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar Bapak menikmati setiap bacaan ya, karena sholat itu intinya ada 2, yaitu gerakan dan bacaan. Kalau gerakannya itu saja Pak, cuma kalau yang bisa menjadikan kita hadir ketika melakukan suatu aktivitas itu dengan bacaan ya. Orang itu sama-sama berdiri, tapi ada yang sakral ada yang tidak. Misalnya Pak, ketika berdiri terus kita menyanyikan himne kan gitu Pak ya, mengheningkan cipta, itu bisa bermakna berdirinya karena kita membaca sesuatu ya dengan seluruh kan gitu Pak ya, kan ada rasanya itu Pak tuh. Berdiri terus kita baca apa, nyanyi Indonesia Raya, itu kan ada rasanya Pak. Walaupun sama-sama berdiri, yang membedakan rasanya dengan apa Pak? Bacaannya ya. Apalagi Bapak ketika di luar negeri berdiri
terus menyanyikan Indonesia Raya, terus menyanyikan Indonesia Tanah Air Beta kan gitu ya Pak ya. Itu kan Indonesia Tanah Airku, atau yang suka orang itu pada ternyuh Pak, itu ketika keinget kampung halaman Pak, biasanya gitu ya Pak ya. Nah, kita berdiri gerakan sholat itu bisa bermakna sesuatu karena ada apa Pak? Bacaannya, dan itu saling melengkapi ya. Apalagi kali ini kita insya Allah akan bahas tentang bacaan sholat dari beragam versi. Ini lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kemarin kita udah bicara takbiratul ihram. Nanti saya akan bahas tentang beberapa variasinya. Saya belum sampaikan kali ini Pak. Variasi takbiratul ihram itu maksudnya gini, ngangkatnya sampai mana, terus tangannya di mana. Insya Allah nanti kita akan bahas besok ya Pak ya, tentang ikhtilafnya bagaimana. Karena ketika sholat itu Pak, ada yang di dada, ada yang di bawah dada, ada yang di bawah perut, ada yang tidak sedekap ya Pak ya. Nanti saya sampaikan di pertemuan besok dalam rangka karena itu ikhtilafnya agak panjang. Kali ini kita akan menikmati dulu tentang bacaan-bacaan yang beragam dari sholat, dan ini menjadi bacaan awal setelah orang melafadzkan takbiratul ihram. Oke, yang suka disebut dengan doa iftitah. Walaupun Pak, sebenarnya itu ya, penyebutan doa iftitah itu tidak baku. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau dalam versi yang banyak itu malah kebanyakan tidak ada doanya. Ya, makanya orang suka bilang iftitah atau istiftah ya, tanpa ada kata doa. Ya, oke. Contoh gini Pak, Bapak ketika doa itu iftitah Pak, biasanya bacanya gimana? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu wa bukrata wa asila. Ya, pertanyaannya itu ada doanya nggak Pak? Kan nggak ada ya Pak ya. Oke ya. Oke. Kalaupun ada doa itu biasanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan ada doanya itu Pak. Maka pemberian namanya pun Pak itu tidak selalu dikatakan doa iftitah. Kebanyakan menyebutkan istiftah atau iftitah. Ya, tidak menyebutkan kata doa. Dan banyak versi dari Nabi, Bapak bisa pilih salah satunya, bisa pilih salah duanya, bisa pilih salah tiganya. Ya, boleh Pak, Bapak pilih A, B, C, boleh, sama-sama ada hadisnya. Ya, dan tidak selalu melulu soal ini dipakai siapa. Maksudnya gini, kalau dari kecil kita diajari Allahu akbar kabira, itu kan identik dipakai oleh NU ya Pak ya. Kiai-kiai kita di kampung itu kan pakai Allahu akbar kabira. Tapi kalau Bapak kecil dari Muhammadiyah, itu biasanya dipakainya apa Pak? Allahumma ba'id baini. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silahkan dipakai masing-masing sama-sama baik. Lebih baik mana Pak Ustadz? Lebih baik dibaca ya, daripada tidak dibaca. Lebih baik lagi kalau Bapak selang-seling kalau hafal ya. Oke ya, karena kadang-kadang Pak ini jadi perdebatannya gini. Wow, yang paling bagus Allahumma ba'id baini. Kenapa? Dia hadisnya Bukhari Muslim. Kalau berkabir hadisnya cuma Muslim. Oke, itu baik dari sisi siapa yang meriwayatkan ya, tapi sama-sama valid sahih dari Nabi. Tidak berarti mentang-mentang Bukhari Muslim berarti lebih baik daripada yang cuma sahih Muslim. Ya Pak ya, itu hanya cuma menandakan oh ini Imam Bukhari juga meriwayatkan, itu aja. Ya, karena begini Pak, kadang-kadang lagi pengen baca ini silahkan ya Pak ya. Walaupun Pak, kalau kita hafal satu, kita biasanya jarang untuk mengganti redaksinya. Ya, padahal sama-sama dari Nabi. Ya, saya juga pernah nih Pak nih ditanya jamaah. Ini lagi debat di TPA-nya Pak, TPQ-nya. Gara-gara apa? Gurunya ketika mau ngajarin anak-anak sholat, itu ternyata yang satu dari NU, yang satu dari Muhammadiyah. Terus mereka berdebat setelah takbiratul ihram mau pakai yang mana? Ba'id baini atau Allahu akbar kabira. Kenapa berdebat? Karena ini apa nih Pak nih? Seolah-olah jadi sebuah tanda kemenangan. Ya Pak ya. Kan kadang-kadang ada model begitu tuh Pak tuh.
Ketika pakai kunut, yang menang berarti di masjid ini NU kan gitu Pak ya. Kalau nggak pakai berarti NU kalah kan begitu tuh Pak tuh. Ya. Apalagi di iftitah, kalau dipakai bait bani, berarti ini TPA-nya ini Pak nih, yang menang Muhammadiyah. Ya nggak begitu. Kenapa? Orang NU kok pakai doa iftitah Allahumma bait bani Pak? Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Nggak ada dalam ADART NU. Kalau NU harus pakai Allahumma bait bani. Ya Pak ya, nggak ada itu Pak. Cuma kan kadang-kadang orang itu menjadi identitas Pak. Itu kan jadi masalahnya itu, yaitu konflik identitas. Kenapa? Karena begini Pak, orang itu pidato ya sebelum salam terakhir itu kan bisa mengucapkan sesuatu ya Pak ya, bisa wallahu a'lam bishawab, bisa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bisa ya Pak ya, wabillahi taufiq wal hidayah, kan bisa tuh Pak tuh. Cuma Pak, sampai itu jadi penanda Pak. Penanda apa? Kalau wabillahi taufiq wal hidayah ini berarti Muhammadiyah nih. Kalau wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq berarti apa Pak? NU kan gitu Pak ya. Itu ada yang sampai segitunya Pak. Ya jawabannya jangan gitulah. Ya kenapa? Itu kan santai aja. Ya, yang saya kadang-kadang nggak begitu suka Pak. Sampai kiainya saja, ustadznya saja itu mengarahkan untuk ini kalau ini kalau ini itu. Jadi nggak fleksibel. Nggak fleksibel tuh gini. Kalau kamu ikut saya berarti harus pakai wawul muwaffiq. Kalau enggak berarti bukan NU. Ya enggak juga. Kenapa? Kalau sudah level kiai kok segitu sempitnya, apalagi muridnya. Ya Pak ya. Kalau ustadznya udah bilang ngaji yang bener saya, yang lain subhat Pak. Ya udah, muridnya pasti lebih parah. Ya Pak. Itu pasti Pak. Kenapa? Gurunya aja begitu Pak. Ya Pak ya. Makanya Pak, kalau kita bicara mengenai hukum fikih, kita sampaikan apa adanya. Bapak boleh pilih, toh sama-sama dari Rasulullah SAW, meskipun sejarahnya nggak sama. Ya, kenapa saya bilang sejarahnya nggak sama? Ada yang Nabi ngajarin, ada yang sahabat Nabi membaca, diamini oleh Nabi. Kita akan contohkan beberapa versi Pak. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini yang dipakai oleh kebanyakan kita dari Ibnu Umar. Ya, kenapa tadi saya katakan banyak model? Dalam hadis dikatakan gini, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ini ceritanya agak beda begini. Nabi tidak ngajarin, ada sahabat Nabi membaca, Nabi mengiyakan. Orang suka nyebut dengan sunnah takririyah. Ya, kata Ibnu Umar gini, suatu ketika kita sedang sholat, qala rajulun fil qaumi, ada orang mengucapkan. Berarti Pak, ucapannya itu sampai didengar orang nggak Pak? Didengar. Buktinya Ibnu Umar dengar. Ya Pak ya. Oke ya. Walaupun tidak dijelaskan tentang dia sholatnya itu pas sendiri atau jamaah, nggak dijelaskan. Ya, maka kemungkinannya tetap terbuka, bisa sendiri, bisa berjamaah. Oke ya, namanya mutlak ya, dalam keadaan umum, maksudnya dia cuma pas sholat terus Ibnu Umar dengar apa yang diucapkan, Allahu Akbar kabiro. Oke ya, dan tidak juga disebutkan Allahu Akbar pertama itu Pak, itu Allahu Akbar takbiratul ihram atau bukan. Ya, makanya kan ada orang yang suka membatasi gini, harusnya Allahu Akbar terus kabiro, bukan Allahu Akbar kabiro. Jawabannya tidak ada batasan itu. Kalaupun membatasi sesuatu yang ada batasannya, harus ada dalilnya. Makanya hadisnya juga cuma dikatakan gini, ketika ada orang sholat, orang itu mengucapkan Allahu Akbar kabiro. Ya Pak ya. Makanya kalau Bapak baca Allahu Akbar kabiro boleh, Allahu Akbar lalu kabiro juga boleh. Ya Pak ya. Oke ya. Biasanya ulama kita nanti ngajarinnya dengan dua versi tadi. Kadang-kadang langsung kabiro, kadang-kadang langsung Allahu Akbar kabiro. Oke ya, karena dalam hadisnya tidak disebutkan oleh Ibnu Umar Allahu Akbar itu apakah takbir tambahan atau takbiratul ihram. Oke, redaksinya begitu Pak. Ya. Allahu Akbar kabiro. Ya, Allah Maha besar. Walhamdulillahi katsira.
Ya, ini keliru, kurang sedikit. Dan segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah bukratan wa asila, pagi maupun petang, maksudnya selamanya. Ya. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai situ saja, Pak. Makanya, Pak, kalau ulama kita kok ngajarin setelah ini ada bacaannya, itu sebenarnya menggabungkan dua riwayat hadis. Ya, karena hadis Ibnu Umar bilang ada orang ketika sholat bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, oke ya. Terus biasanya ada tambahannya wajah tu wajhiyah atau ini wajah tu wajhiyah. Dua-duanya ada hadisnya, baik yang ada ininya maupun tidak, dan tidak merubah makna kalau dibuang ininya. Ya, kemudian itu hadis yang lain. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkomentar, manil qail kaza wa kaza. Tadi siapa yang ngomong begini. Nabi menyebutkan, Pak, tadi ada yang bilang begini, siapa ya? Gitu. Kalau rajul minal qarami ana ya Rasulullah, ada orang, Pak, dari sekian orang itu bilang tadi saya Rasul, gitu kan ya. Itu, Pak, berarti dia mengucapkan sesuatu yang Nabi nggak ajarkan, tapi Nabi iyakan. Nabi komentarnya begini, ajibtullaha, sakagum dengan tadi ucapan tadi. Kenapa? Futihat, ya, kalimatun futihat laha babul jannah, suatu kalimat, suatu kata-kata yang dengan itu, Pak, langit pintunya terbuka. Ya, Pak, ya, dengan ucapan tadi. Berarti, Pak, ini passwordnya langit. Ya, karena password itu kan macam-macam tuh, Pak, tuh. Dengan pencet. HP kita kan bisa dengan pencet, ya, Pak, ya. Bisa dengan pola, Pak. Nah, bisa dengan angka, bisa dengan pola, bisa dengan fingerprint. Bisa dengan ngomong. Bapak mau masuk rumah itu, Pak, ketika sudah smart smart key kan gitu ya. Kan sekarang model begitu, Pak, tuh. Kunci smart kan gitu ya. Semakin modern, Pak, itu tinggal ngomong doang, ya, Pak, ya. Buka gerbang. Nah, gerbangnya kebuka, Pak. Nah, ini juga Bapak juga punya password ketika ke anaknya, ke istrinya. Mami, tolong bukakan gerbang. Itu kan passwordnya tuh, Pak, tuh. Ya, itu berarti dia langsung turun, langsung bukain apa, Pak? Gerbang. Lah, password langit itu salah satunya, Pak, ketika mau buka pintu langit itu ketika kita sholat bacanya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kata Nabi, langit itu terbuka. Sampai setelah itu, Pak, oleh Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Saya tidak pernah tinggalkan setelah Rasul bilang seperti itu. Berarti Allahu Akbar kabira dari sanad hadis sahih dari Ibnu Umar, cuma sejarahnya bukan dari Nabi, dari salah seorang sahabat Nabi yang membacanya. Nabi mendengarkan, Nabi berkomentar, lalu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya. Gara-gara salah satu fadilahnya, Pak, ketika itu diucapkan pintu langit apa, Pak? Terbuka. Walaupun logika pintu langit terbuka, Pak, itu kita tidak bisa memahami dengan mudah, ya, karena langit itu memang ada pintunya, Pak Ustadz. Wallahu a'lam, Pak, ya, karena terus kalau ada pintunya, jendelanya ada nggak, Pak Ustadz? Oh, nggak tahu juga, ya, Pak, ya, karena, Pak, tentang teori langit, ya, itu ternyata sampai hari ini berkembang, baik dari sisi agama maupun dari sisi sains. Kalau dalam agamanya itu mungkin ya gitu-gitu, toh dalilnya begitu-begitu. Cuma dalam sisi agama mungkin belum banyak yang terkuak. Ya. Kalau dalam sisi agama, Pak, itu ada ayatnya, ada hadisnya, tapi belum banyak yang terkuak atau terpecahkan teka-tekinya, atau terpecahkan tentang teorinya, ya, tentang realitanya belum. Karena teori tentang langit, Mbak, antara sains dengan syariat itu nggak selalu sinkron. Nggak selalu sinkron itu contoh gini. Kalau dalam agama kita langit itu ada berapa, Pak? 7, ya, Pak, ya.
Cuma masalahnya dalam pengetahuan astronomi modern, terus langit 7 itu apa? Apa 7 lapis atau 7 lapis dari apa namanya kita, langit kita nih? Ada stratosfer, atmosfer kita kan ada beberapa lapisannya ya Pak ya. Oke ya, yang melindungi bumi dari apa ya, sesuatu yang dari luar gitu ya. Apakah itu? Apakah langitnya agak ke atas lagi? Ya, karena kita nanti punya tetangga planet Pak ya, ada Mars. Nanti kita masuk kepada tata surya kita, di tengahnya ada bintang yang disebut dengan matahari. Matahari ternyata salah satu bintang dalam miliaran ya bintang yang lainnya yang mengelilingi sebuah galaksi namanya Bima Sakti, kan gitu Pak ya. Bima Sakti ternyata juga salah satu kumpulan bintang dari miliaran galaksi lain di alam semesta ya. Wallahu alam ya Pak ya, karena itu masih misteri Pak. Kenapa? Karena manusia saja itu kan mengirimkan wahana keluar angkasa. Ada ISS Pak, itu masih di orbit bumi itu. Ada yang menembus ke atas lagi, sekarang disebut dengan Voyager. Bapak pernah dengar ya Pak ya, 1 dan 2 ya. Itu kan puluhan tahun yang lalu orang astronomi itu mengirimkan Voyager yang mengirimkan sinyal Pak. Itu sekarang itu katanya Pak ya, itu sudah berada di luar ya langit yang masih terkena dampak dari matahari. Maksud gini, matahari itu kan masanya berat, banyak ya. Kemudian bintang-bintang yang lain atau planet yang lain kan mengelilingi matahari itu Pak tuh. Nah, dia itu sudah berada di luar ya wilayah yang sudah tidak kena imbas dampak dari matahari. Katanya begitu Pak. Tapi sampai hari ini belum pernah ketemu kehidupan satupun. Ya, belum pernah ketemu alien atau siapa, belum pernah. Itu kan teori tentang langit tuh Pak tuh. Ya, hanya saja kalau pintu langit terbuka itu maksudnya gimana? Dalam Islam itu biasanya sebagai kiasan kalau doanya lebih mustajab. Makanya orang suka bilang Pak, ketika mengadakan acara apa Pak, kita mengetuk pintu langit kan gitu Pak ya. Assalamualaikum gitu ya. Salah satu cara mengetuknya yaitu dengan baca ini Pak. Oke, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Kemudian yang berikutnya, ya ini Pak, yang biasa kita pakai nih, hadis juga riwayat Imam Muslim. Cuma ternyata yang dilakukan oleh Nabi didengar oleh Ali. An Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama li sholati qala. Ketika Nabi berdiri sholat, Nabi mengucapkan kata Ali apa? Wajjahtu wajhiya. Ya, ini hadisnya Pak, tidak pakai ininya. Tapi nanti dalam hadis lain dikatakan ini wajjahtu. Boleh, tidak berubah makna karena ini itu cuma hanya untuk menguatkan saja. Sesungguhnya saya, ya. Kalau wajjahtu saya. Wajjahtu itu Pak, saya mengarahkan, wajhiya mukaku. Berarti dari awal orang ini sadar, ya Allah aku menghadap engkau, begitu Pak ya. Cuma engkaunya itu diberikan ya makna, diberikan sifat yang besar biar kita merasa kecil. Kenapa Pak? Wajah tu wajhiya lillazi, kepada zat fatoros samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Sampai hari ini Pak, secerdas siapapun orangnya itu belum bisa memecahkan teka-teki langit ya, atau belum mengetahui langit itu ada apa. Kenapa Pak? Kita sekarang Pak, orang itu merasa hebat karena bisa menemukan, memotret sebuah lubang yang punya massa besar banget, yang sekarang disebut dengan apa? Lubang hitam atau black hole, kan gitu Pak ya. Itu penemuan terbaru yang katanya Pak itu dimulai dengan rumus yang diciptakan oleh Einstein tentang relativitas khusus dan umum, kan begitu tuh Pak tuh. Itu pun melibatkan 19 teleskop bergabung jadi satu baru ketemu Pak, di foto ya, katanya begitu ya Pak ya. Oke ya, tetapi itu ternyata baru menyingkap sekian persennya saja ya. Makanya nanti kalau Bapak belajar tentang ilmu astronomi Pak,
harusnya menguatkan keimanan kalau ternyata manusia istimewa, ternyata yang menciptakan bumi dan langit itu juga lebih istimewa lagi. Maka ketika sholat Pak, kita menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fatoros samawati wal ardo hanifan, dengan sadar, ya hanif itu artinya dengan menunduk Pak, musliman wa ma'ana minal musyrikin. Walaupun nanti dalam hadis lain dikatakan hanifan saja tanpa musliman, dan saya tidak termasuk orang menyekutukan Allah. Lalu ditambah inna sholati, ya Pak ya, wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, la syarika lahu, tidak ada yang menyekutukannya, wa bidzalika umirtu, dan itulah aku diperintahkan untuk ibadah, wa ana minal muslimin. Oke ya Pak ya, ini salah satu alasan kenapa ini dipakai dalam mazhab Syafi'i Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dipakai dua ya, yaitu pertama tadi ya awal kabiro, terus yang kedua wajatu wajiyah Pak. Alasannya ini cocok ketika kita mengawali sholat. Kenapa cocok? Karena yang namanya orang baru ketemu ya, itu kan biasanya speak dulu tuh Pak tuh, nggak langsung minta, walaupun nanti bisa punya pandangan lain nggak masalah ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kenapa ini dipilih oleh Imam Nawawi, bilangnya gini, yang namanya orang baru ketemu Pak, Bapak nih bertamu ke rumah saya, itu langsung ngomong to the point ya Pak ya, atau ngobrol dulu nih Pak nih, Ustadz gimana kabar gitu ya Pak ya, wah rumahnya enak juga ya, adem, luas juga ya, tadi jalanan begini-begini gitu ya Pak ya, biasanya ya Pak ya. Nggak mungkin Bapak langsung datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau minta sesuatu, kan nggak mungkin tuh Pak tuh. Itu dalam mazhab Syafi'i logikanya begitu. Makanya Pak, istiftahnya dalam mazhab Syafi'i dipakai dua hadis digabung jadi satu. Kalau salah satunya saja boleh, dua-duanya boleh ya. Tapi kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya, karena kita pakai yang lainnya. Dan doa iftitah itu hukumnya apa Pak? Sunnah ya. Oke, ini nomor dua contohnya. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani nanti Pak disebutkan, tapi bukan dari Ali tapi dari Abu Rafi, dikatakan ini wajahtu wajhiyah. Nah ini hadisnya nih, karena ada beberapa ustadz yang mengatakan yang sahih tidak ada ininya. Oke ya, oke nggak apa-apa ya. Yang benar Pak, memang dua-duanya ada redaksinya. Pakai wajah tu saja boleh, pakai ini wajah tu wajhiyah juga boleh. Oke ya, walaupun dalam hadis ini dikatakan wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin ya, dan saya termasuk awal orang muslim. Ini yang nanti jadi perdebatan, kan ente nggak yang pertama muslim gitu Pak. Oke ya, ini jadi perdebatan, tetapi yang jelas ini itu juga ada disampaikan dalam hadis yang lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya ini juga sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, cukup panjang Pak ya, dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah itu Pak bercerita gini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu ya yaskutu bainat takbir wal qiraah, Nabi diam sejenak antara takbir dan membaca. Dan ini Pak bagus juga kalau imam menjalaninya, setidaknya untuk memberi waktu jamaah untuk membaca doa iftitah. Nabi ketika sholat diam sejenak antara takbir dan membaca. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah fi iskatika baina takbir wal qiraah matakul. Abu Hurairah bilang gini, Rasul, antara takbir dan membaca kan engkau diam dulu tuh, yang engkau baca apa? Berarti Pak, ini pertanyaan dari Abu Hurairah tentang bacaannya Nabi. Oke, Nabi mengucapkan, qala aqulu, saya ucapkan apa? Allahumma ba'id baini, ya Allah semoga engkau jauhkan saya ya, dan wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan dan dosa saya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan dari timur dan barat.
Ya Pak ya. Oke ya. Ini Pak, kalau dalam versi lain ini lebih valid, lebih sahih karena Bukhari Muslim. Oke, bagus dibaca, bagus. Apalagi konteksnya kalau sholat, sebelum mengawali sesuatu kita minta maaf dulu. Itu juga boleh juga. Ya, karena kadang-kadang Pak, kalau orang ketemu itu Pak, itu kadang-kadang ya minta maaf dulu Pak ya. Mohon maaf kemarin saya nggak hadir kan gitu ya Pak ya. Mungkin kan, boleh juga nggak apa-apa. Ketika kita sholat Pak, kita sebelum minta yang lain kita minta maaf dulu. Ya, ada seorang suami Pak, ketika minta dibuatkan kopi kepada istrinya, itu kadang-kadang dengan cara memuji istrinya dulu, kadang-kadang dengan apa Pak? Minta maaf dulu. Dua-duanya kan boleh tuh Pak tuh. Ya, kalau ternyata istrinya sedang cantik, kita bisa puji ya. Wah, istri saya cantik, mau jalan-jalan kayaknya kan gitu Pak ya. Enggak, di rumah aja. Tapi kok kayaknya masih gadis nih kan gitu ya. Padahal anaknya sudah gede-gede Pak ya. Bisa aja nih kan gitu kan. Itu kan kadang-kadang bisa tuh Pak tuh. Cuma kadang-kadang juga kita sebelum minta sesuatu, sebelum laporan sesuatu Pak, kita juga bisa minta maaf dulu Pak. Misalnya begini, pulang dari kantor Pak, ya ternyata istri tadi bilang nanti jangan lupa mampir ke warung beli beras ya Pak ya. Oke ya. Nyampe depan rumah kayaknya sedang keliru apa ya. Astagfirullah, ternyata tadi suruh beli apa Pak? Beras. Tapi ketika mau keluar males, pengen ganti baju dulu nanti baru keluar. Ketika ketemu istri Pak, itu dengan memuji atau minta maaf dulu Pak? Minta maaf ya Pak ya. Maaf banget tadi dari kantor buru-buru belum sempat beli beras, tapi sebentar lagi saya belikan kan gitu Pak ya. Oke, berarti kan ketemu pertama itu ya nggak memuji tapi apa Pak? Minta maaf. Ya, sebelum kita sholat ya kita nanti minta maaf dulu. Karena kenapa? Kita banyak dosa kepada Allah, kok berani-beraninya datang Pak? Ya Pak ya, kita banyak dosa. Bapak nih punya salah sama mertua, ya Pak ya, anaknya misalnya diapakan gitu ya, atau nggak usah mertua lah, contoh orang lainnya Pak ya. Ketika Bapak punya salah kepada bosnya Pak, besok mau berangkat ke kantor, itu kan agak gimana gitu ya Pak ya. Contoh nih, Bapak diundang sama temennya, ya misalnya nih undang makan-makan atau diundang apapun, Bapak sudah janji iya bisa datang, ternyata nggak usah memenuhi Pak. Kalau nanti bakal ketemu di masjid, itu kan ada rasa sesuatu ya Pak ya. Misalnya gini, kan nggak mungkin Bapak datang-datang terus memuji bapaknya. Bapak ini hebat banget kan, nggak mungkin Pak. Pasti ngomong dulu, maaf banget kemarin saya udah janji mau berangkat tapi nggak jadi kan gitu Pak ya. Kenapa? Ini nih, istri saya ngajakin kemana, anak saya nangis misalnya gitu Pak ya. Itu kan bisa jadi minta maaf dulu Pak. Dan orang itu boleh dua-duanya, boleh ketika datang memuji, boleh ketika datang minta maaf, sama-sama nggak masalah karena orang itu berangkat dari sesuatu yang tidak sama. Ya, Bapak sholat itu Pak bisa jadi memang senang sholat, atau Bapak sholat karena tadi Bapak punya masalah, akhirnya sholat, kan gitu Pak ya. Dan dua-duanya boleh Pak, dengan memuji dulu juga oke, minta maaf dulu juga boleh, ya Allah, kan gitu ya. Karena kadang-kadang Pak, minta maaf, minta didoakan, minta dijauhkan dari dosa, itu juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu juga salah satu caranya. Oke, terus Allahumma nakkini, ya Allah bersihkanlah saya minal khotoya dari dosa, kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsil khotoya, ya Allah semoga engkau basuh kesalahan saya bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barodi dan embun. Ya, ini Pak, kalau kita bicara mengenai doa ini yang disebut dengan doa iftitah. Kenapa disebut doa iftitah? Karena doa mengawali sholat, ya Pak ya. Oke, bagus nggak Pak Ustadz? Bagus banget. Ya, Bapak boleh pindah madhab, pindah jalur. Yang biasanya bait-bait ini boleh pindah kabiro. Yang biasanya kabiro boleh pindah apa Pak? Allahumma bait
ini sama-sama dari sahabat Nabi, dari Nabi. Ya, terus Nabi pakai yang mana Pak Ustadz? Ya semuanya boleh, nggak masalah. Ya, kalau tiga-tiganya digabung boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ya, kalau jadi imam jangan Pak, apalagi bacanya kenceng. Ya, maksudnya gini, sholat maghrib Pak, Bapak kabiro dibaca, wajah dibaca, bait-bait dibaca, itu makmumnya Pak, itu dehem-dehem. Ya Pak ya, takutnya lupa baca Fatihah, kan gitu ya Pak ya. Padahal Bapak misalkan lagi baca doa iftitah, kan gitu ya. Ya, jangan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi gejolak di jamaah. Ya, kalau jadi imam ya sewajarnya itu Pak, kira-kira jamaah sudah baca doa iftitah ya kita baca Fatihah. Juga jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu Pak ya. Itu juga nanti makmumnya tidak sempat baca iftitah. Walaupun nanti jadi dilema gini Pak, kalau Bapak baca doa iftitah kok imamnya baca Fatihah, kita baca yang mana? Nah ini dilema. Ya, dilemanya gini. Memang tidak ada arahan khusus dari Nabi tentang kita membacakan bacaannya imam. Kalaupun ada itu ayat Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kan gitu ya Pak ya. Itu kan ada arahannya begitu Pak. Makanya kalau bisa kita dari awal datang bersama takbiratul ihramnya imam. Kalau kita datang pertama bersama takbiratul ihramnya Pak, berarti kita insya Allah punya kesempatan baca doa iftitah. Yang jadi masalah kan begini Pak, Bapak datang imamnya sudah ghairil maghdubi alaihim. Ya Pak ya, ya udah kalau begitu Pak, tidak usah doa iftitah, kan gitu Pak ya. Tapi kalau doa juga boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, sama-sama tidak membatalkan sholat. Ya, paling-paling Pak yang agak susah begini, Bapak sholat duhur asar yang bacaannya sir, datang-datang tidak bersama takbiratul ihramnya imam. Ya, bisa jadi rakaat yang kedua, ketiga gitu Pak ya. Dan kadang-kadang kita nggak tahu Pak, imam ini berdirinya selama apa. Ya, kalau Bapak takbir pertama takbiratul ihram Pak, takbiratul ihram ya Pak ya, itu kan kadang-kadang kita dilemanya gini, mau baca doa iftitah atau Fatihah langsung. Karena takutnya kita doa iftitah belum selesai imamnya rukuk Pak. Ya, berarti kan kita nggak baca Fatihah tuh Pak Ustadz, kan gitu ya. Ini kan agak susah nih Pak nih, ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya boleh. Dua-duanya apa Pak? Boleh. Bapak doa iftitah dulu boleh, lalu baca Fatihah kalau sampai. Tapi yang lebih bagus kalau Bapak yakin imam benar lagi rukuk, maka bagusnya baca apa Pak? Fatihah, karena Fatihah itu rukun, doa iftitah itu sunnah. Oke Pak ya. Walaupun kadang-kadang dilemanya gini, Bapak masuk masjid kan nggak bisa nanya Pak, nanya kepada imam, Mam, rukunya masih lama nggak? Kan nggak bisa Pak ya. Nah makanya ya itu kan pilihan, kadang-kadang kita keliru, tapi tidak membatalkan sholat. Ya, kadang-kadang begitu Pak, kadang-kadang ya Pak ya. Atau ketika rakaat yang ketiga keempatnya imam kan nggak baca jahar tuh Pak tuh. Ini kadang-kadang dilemanya begitu. Oke. Hanya saja doa ini Pak, kalau mustajab berarti Bapak harus siap-siap. Ya, dan insya Allah mustajab. Cuma mustajabnya hari ini atau ke depan. Karena gini Pak. Ya Allah, semoga Engkau bersihkan aku dari dosaku seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran. Pertanyaannya begini Pak, Bapak pernah nyuci baju ya Pak ya? Pernah nyuci baju putih? Pernah? Hitam pernah Pak? Pernah ya Pak ya? Pertanyaannya gini, kalau ngasih deterjen Pak, itu banyakkan yang putih atau hitam Pak? Contoh nih, Bapak nyuci baju putih dengan hitam, itu disikatnya Pak, itu lebih banyakkan putih atau hitam Pak? Putih ya Pak ya? Putih kan? Oke ya. Kalau putih itu Pak, kalau ada kotoran sedikit kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya Pak ya? Kalau hitam, walaupun ada kotorannya kelihatan nggak Pak? Enggak kan itu, kecuali kotorannya putih. Ya, oke ya. Kalau Bapak nyender ke tembok, kok temboknya putih Kak? Kok catnya itu ngelupas? Itu kan kalau bajunya hitam kelihatan tuh Pak tuh. Kalau bajunya putih kan nggak kelihatan. Cuma biasanya kotorannya itu tidak putih. Jarang kotoran putih ya Pak ya. Oke.
Dan kadang-kadang ada orang nih Pak nih, muslim ya, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, dia pokoknya baik Pak. Cuma kadang-kadang Allah itu mencuci dia dari dosanya Pak, itu seperti mencuci baju putih. Iya ya, maksudnya apa Pak? Digosoknya banyak ya Pak ya. Kemudian dikasih deterjennya banyak Pak, direndamnya lebih lama daripada yang bajunya hitam. Yang baju hitam itu Pak, cuma dikasih air, dikasih deterjen, dipegang-pegang gitu Pak ya, dah selesai Pak ya, selesai ya. Tapi kalau putih Pak, sedikit saja baju nih kena sedikit Pak, wah gosok terus ya Pak ya, gosok terus sampai apa Pak, bener-bener putih. Artinya kalau Bapak kok hari ini sudah merasa dekat kepada Allah, sudah soleh Pak, kok ternyata banyak ujian, itu bisa jadi bukan karena dibenci Allah, tapi sedang disucikan dari dosa dan kesalahan, biar ketika meninggal udah nggak ada dosa lagi, biar kalau di surga, kalau di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab ya, karena sudah tidak ada dosa lagi. Iya Pak ya, peci saya Pak hitam nih Pak nih, ini dari beli sampai hari ini Pak nggak pernah dicuci Pak. Iya Pak ya, kalau dicuci malah rusak ya Pak ya. Coba kalau Bapak pecinya putih Pak ya, itu kalau dipakai kok sudah ada belentang-belentang putihnya ya Pak ya, itu kan yang lihat aja kan kotor banget nih gitu ya Pak ya. Oke ya, istrinya kan gemes saja Pak, pengen nyuciin ya Pak ya. Nah kalau Bapak kok pengen disucikan sebagaimana dicucinya baju putih dari kotoran, berarti harus siap dohir batin. Kalau ternyata nanti dicucinya Pak itu melebihi dari tetangganya, ada tetangganya jarang sholat Pak, ternyata hidupnya baik-baik saja, istrinya cantik, tiap minggu jalan-jalan ya Pak ya. Nah, bisa jadi begitu Pak. Kita rajin ke masjid Pak, ada aja masalah gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah saya punya salah apa sih kan gitu ya. Bukan punya salah apa, tapi kamu sedang disucikan, dicuci dari dosa dan kesalahan, seperti dicucinya baju putih dari kotoran kan gitu Pak ya. Ini hadisnya seperti itu. Oke, kita sudah suruk belum kan ya? Atau sudah? Kita subuhnya jam 4 lebih 8 ya Pak ya, mantap ya. Ini makanya kalau sudah suruk ada sedikit. Ini kalau yang lain Pak, ini tambahan saja ya. Nabi ternyata juga pernah mengucapkan selain tadi, misalnya ini Pak, anna rajulan dakhala saffaqat hafazan nafsaqala. Ada orang nih ketika dia sholat, dia membaca gini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya, alhamdulillahi ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus Pak, falamma qada sallallahu alaihi wasallam, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum al-mutaqallim bil kalimah ya. Ternyata Nabi bilang gini, tadi siapa yang ngomong? Ya, agak aneh-aneh ya Pak ya sebenarnya ya. Nah, terus gini, fa inna lam yakul ba'san faqala rajulun jitu wa qad hafazani nafsa qultuha. Ya, terus ternyata gini, orang tadi Pak itu awalnya nggak berani ngomong, takut dimarahin Nabi, karena dia datang napasnya agak lumayan kayak lagi naik lantai 2 kita nih Pak ya, datang langsung Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu Pak ya. Sampai dia awalnya nggak berani ngomong, takutnya dimarahin. Terus Nabi bilang, enggak, tadi enggak apa-apa kok, fa'innahu lam yakul ba'san, tadi enggak masalah, ngomongnya tadi enggak masalah. Makanya tadi orang ngomong, ya tadi saya tadi agak tersengal-sengal, terus saya tadi ngomong begitu. Terus Nabi bilang gini, ra'aitu isnai asyara malakan, tadi gara-gara omongan tadi Pak, saya melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayum yarfa'uha. Saya melihat 12 tadi, mereka rebutan mana yang duluan mengangkatnya ke langit untuk mencatatnya. Ini pernah juga ya Pak ya, pernah. Oke ya, walaupun nanti ada beberapa versi yang lain, tapi ini cukup saja ya sebelum kita lanjutkan ya tentang bacaan-bacaan yang lainnya. Dan sebagai bentuk ya memperbaiki sholat kita Pak, itu juga kita bisa tahu ketika doa iftitahnya itu baik atau tidak ya. Ibarat kata Pak, orang sekarang nyebut dengan first impression ya, impresi pertama ketika sholat. Ibaratnya Pak,
kalau orang mengawali pertemuan dengan baik itu biasanya kedepannya lebih baik. Dan impresi pertama sholat itu ya setelah takbiratul ihram berarti apa? Baca doa iftitah. Maka sebisa mungkin kita maknai, kita pahami maknanya biar sholatnya benar-benar terasa, gitu ya. Oke ya. Sebelum kita akhiri atau lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak berkaitan dengan doa iftitah atau yang lainnya juga boleh. Kalau misalnya ada yang lain juga silahkan. Ada atau tidak? Ada? Nah, nggak ada? Cukup ya. Sebenarnya saya punya buku judulnya adalah Bacaan Sholat Pak. Nanti masih ada beberapa yang lainnya ya. Di sini ada gerakan dan bacaan sholat itu nanti ada banyak versinya. Ini cuma salah satunya ya. Nanti kalau di sini ada doa iftitah itu Pak, saya itu punya 10 versi ya. Tadi baru beberapa versi. Ya, kalau dari Aisyah Pak, ini ya, saya sedikit tambahkan kalau nggak ada ya Pak ya, sedikit aja. Kalau dari Aisyah gini, ya, Nabi ketika sholat bacanya gini, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kemungkinan kalau Aisyah dengar Pak, berarti sholatnya sholat malam. Ya, karena ketika Nabi sholat malam kebanyakan di rumah. Nabi pernah baca ini juga ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri mirip dengan Aisyah tadi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oke. Kemudian ada juga Pak, Nabi juga berdoa ya. Ini kalau dari Jabir begini, agak panjang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini saja ya. Oke ya, enggak tambahan la syarika lahu, enggak ada ya. Kemudian ada juga tadi yang saya sebutkan, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang kelima dari Ibnu Umar tadi juga saya sudah sampaikan ya. Terus yang keenam dari Abu Hurairah Pak, ini Nabi berdoa nih ya, tadi juga saya sudah sampaikan dari Abu Hurairah. Nah ini kalau dari Ibnu Abbas Pak agak panjang, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu. Walaupun nih ya, nanti ada yang bilang ini diucapkan bukan ketika takbiratul ihram tapi ketika selesai sholat. Makanya beberapa ulama Pak memasukkan ini menjadi doa iftitah. Sebagian yang lain mengatakan ini doa ketika selesai sholat malam. Ya, karena hadisnya cuma mengatakan Nabi ketika sholat malam doanya ini. Ya, makanya doa ketika kapan, ada yang bilang ketika apa? Iftitah. Ya, tapi panjang banget Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Abu Salamah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alimul ghaib wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnika innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ini yang ke-8. Yang ke-9 tadi ya, wajah tu wajah dari Ali. Yang ke-10, Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalam nafsi wa tartu bidambi dan lain sebagainya. Ini beberapa versi ya. Kalau dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini beberapa versi doa iftitah yang lain ya. Makanya Pak Imam Ibnu Taimiyah bilangnya gini, karena banyak versi dan sama-sama bagus, kalau Bapak mampu bisa pilih salah satunya tapi besok gantian. Besok gantian itu maksudnya sesekali pakai ini, sesekali pakai itu, sesekali pakai itu gitu Pak ya, karena sama-sama dari Nabi, biar kita menjalani semua sunnah Nabi walaupun itu susah karena belum tentu kita hafal ya Pak ya. Makanya kalau Bapak suka pakai bait bani ya silahkan ya, pakai kabiro juga boleh-boleh saja. Oke ya. Ini beberapa versi dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya beberapa gerakan dan bacaan sholat. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akhiri dulu insya Allah ya,
karena kita subuhnya maju maka terbitnya juga sudah maju. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri kajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Adib Lutfi LCMA yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.